Ya, selamat pagi teman-teman saya, sahabat petani ya. Ini kita lagi mau penyemprotan tomat kita yang di samping greenhouse ya teman-teman ya. Pengurusan rutin tomat kita. Pagi ini kita mau nyemprot tomat kita ini dan juga sekalian cabai ya yang digandengkan sama tomat ini. Teman-teman, inilah hasilnya yang kita tanam tanggal 1 Maret ya teman-teman. Inilah hasilnya. Sebagian ada yang kena virus Gemini seperti ini, tapi saya perhatikan dia buahnya lumayan besar juga, naik dia, karena kita selalu memakai untuk perangsangnya ya, zat pengatur tumbuh ya teman-teman, agar dia bisa terangsang untuk naik dia ke atas ini, seperti ini dia teman-teman. Fungisida dan insektisida yang kita pakai nggak jauh seperti biasa ya, karena di postingan sebelumnya yang saya upload juga sudah ada yang sudah saya buat videonya untuk yang apa yang dipakai sehari-hari, kebiasaan kesini ya teman-teman. Apa yang kita pakai ke tempat ini sudah ada saya buat di video sebelumnya. Kali ini kita penyepraian tomat kita ya teman-teman. Ya, kita menyeprai dulu agar tomat ini tidak kena penyakit-penyakit seperti terutama Phytophthora ya. Karena kalau di tomat ini kita terlambat penyemprotan teman-teman, itu biasanya Phytophthora itu langsung muncul bintik dia jamur ya teman-teman ya. Lalu harus kita antisipasi. Kita penyemprotan rutin sekali 3 hari atau 4 hari ya, karena di sini cuaca kadang hujan mau sampai 3 jam, kadang hujan panas ya. Hujan panas nggak menentu dia cuacanya, jadi harus penyemprotan rutin ya teman-teman ya. Perlakuan yang kita bikin untuk penyepraian ini tomat kita ini seperti biasa teman-teman. Tidak ada yang kita sembunyikan, kita selalu berbagi ya sahabat petani ya. Nah kemarin juga seperti yang kita bahas di video sebelumnya, fungisida yang bersifat sistemik dan fungisida yang bersifat kontak ya teman-teman ya. Jadi kita harus memakai dua sifat fungisidanya untuk mengatasi Phytophthora ya, untuk busuk-busuk daun ya teman-teman, yaitu sifatnya yang sistemik dan juga kontak kayak gitu ya teman-teman ya. Lalu insektisida yang kita pakai juga sudah saya buat di video yang kemarin ya, yang sudah saya upload di pengurusan tomat samping greenhouse ini. Sifat-sifatnya juga harus kita perhatikan teman-teman ya. Mana dia insektisida yang bersifat kontak lambung dia atau sistemik gitu ya. Sahabat-sahabat saya pasti udah tahu ya fungsinya, apa artinya itu yang sistemik atau apa itu yang sifatnya yang kontak lambung ya teman-teman ya. Jadi kita jangan sembarangan atau asal-asalan memakai insektisida. Apa yang kita gunakan kita harus pahami teman-teman ya. Kita harus pahami sifat-sifatnya seperti apa, dan juga kandungannya ya, unsurnya apa, bahan aktifnya gitu, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Apa bahan aktifnya, lalu seperti apa dia sifatnya yang akan kita gunakan ke tanaman kita, kira-kira gitu ya. Jadi walaupun fungisidanya atau insektisidanya bagus ya teman-teman, mahal gitu kira-kira ya, tapi kalau kita salah pemakaian dosis, efeknya pasti ada ya teman-teman ya. Kalau dia kurang dosis dari anjuran dari perusahaan tersebut ya,
pasti dia kurang maksimal teman-teman. Bisa aja jamur yang sempat bertumbuh di daun, dia tidak akan bisa dibasmi, dia tidak akan mati, dia akan berkembang karena kita tidak sesuai pemakaian dosis ya. Walaupun bagus fungisida atau insektisidanya, kalau dosisnya kurang, itu kurang maksimal ya teman-teman ya. Atau sebaliknya juga, kalau fungisidanya bagus ya, insektisida bagus atau fungisidanya, tapi kita pemakaian dosisnya terlalu tinggi. Nah, seperti insektisida yang berbentuk tepung, ataupun insektisida, teman-teman, bisa aja nanti kalau kita berlebihan dosis bisa mengakibatkan bunganya rontok gitu ya, bunganya rontok, ataupun pucuknya ini seperti ini, cabai ini gosong ya teman-teman. Jadi kita harus memahami ya, mengetahui dulu, mempelajari apa itu fungisida dan sifat-sifatnya, apa unsurnya, apa bahan aktifnya ya teman-teman ya. Kita harus pahami dulu. Sama juga seperti kita manusia, kita mau makan apa ya, kita mau makan apa yang cocok di perut kita, kira-kira gitu ya. Nanti kita makan ini malah sakit perut, nah kira-kira gitu. Padahal makanan itu enak sebenarnya, nah, tapi kita karena ada penyakit mah atau penyakit lambung, itu nggak cocok mungkin di perut kita, kira-kira gitu. Lalu yang selayaknya kita pakai, ya itulah kita pakai. Kita pelajari dulu apakah ini cocok untuk tomat atau cocok untuk tanaman apa aja, atau sayuran atau cabai segala macam ya teman-teman. Kita harus pelajari, lalu hasilnya kita lihat bagus atau tidak. Nah, seperti ini teman-teman, karena dia mungkin pas insektisida dan fungisidanya yang kita pakai, nggak ada yang gugur bunga, dia aman, dia bunganya. Kurasa ada ini sekitar 15 atau 20 biji ini dalam satu tangkai teman-teman ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini dia tomat kita yang kita urus, yang kita tanam tanggal 1 Maret. Lumayan ini, semoga bisa sampai finish nanti, bisa berhasil ya saudara-saudara, teman-teman. Buah sudah mulai besar teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu tangkai dapat 9. Nah, dikali nanti 7 tangkai terselamatkan ya dari batang utama ini. Lumayan lah, kali setengah kilo contoh ya, ibaratnya mungkin lebih setengah kilo satu tangkai ini, oke lah setengah kilo, tapi hitungannya setengah kilo lah, kali dari batang utama kali 7 tangkai berarti juga setengah kilo. Lain lagi dari penapelnya ini, dari cabang dua ini ke sini, kira-kira gitu teman-teman. Tomat kita yang kita urus di samping greenhouse ini, perkembangannya sampai saat ini seperti ini dia ya. Kita berbagi di setiap kali kita penanganan di pertanian ini, bagian pertanian ini, kita saling berbagi, saudara-saudara, berbagi pengalaman di lapangan ya. Dengan hanya kita pintarnya ngomong aja, nggak taunya di lapangan, nggak pernah. Banyak seperti itu, dia hanya teori dia bisa gitu ya. Dalam teori dia tidak bisa tertarik lah kita ya. Rupanya terjun ke lapangan, nilainya bahkan 7 nggak nyampe. Yang 1/10 nilai 7 nggak nyampe ya. Dia cuma teori tahu, dia nggak mengeksekusi ke lapangan. Jadi sehingga banyak di tersebut hanya mengandalkan dari buku aja, panduan dari buku. Dia tidak pernah mempraktikkan ke lapangan ya. Dia tidak pernah mengeksekusi ke lapangan seperti apa sebenarnya penanaman itu ya. Jadi pengalamannya hanya dari buku, tidak pernah
lapangan, penyakit-penyakitnya apa aja yang terjadi ya di lapangannya. Ini kita harus pahami apa yang kita tanam dan apa yang kita perlakukan di tanaman tersebut ya teman-teman. Sekian dulu video kita kali ini, pengurusan tomat di samping greenhouse ini teman-teman. Ini perkembangan sampai saat ini ya, berbagi sesama petani teman-teman. Semangat para petani, semangat ya, semangat para petani. Kita harus bangga terhadap petani. Tanpa petani tak ada yang makan ya teman-teman. Banggalah terhadap petani. Tanpa petani semua yang di kota tidak bisa makan ya teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman video kita agar tidak ketinggalan video-video atau episode-episode selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih, Horas Mulyate.